Baik, selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Iman Hartono. Pada sesi ini kita akan membicarakan tentang postmodernisme. Postmodernisme adalah gejala baru, sebenarnya nggak baru-baru amat, dimulai tahun 70-an menjelang 80-an, pemikiran atau tradisi tentang posmo sudah mulai bermunculan. Ini merupakan sebuah kritik atas kegagalan dari era sebelumnya, yaitu modernisme. Apa sih posmo dan bagaimana asumsi dan karakteristiknya? Ikuti terus penjelasan saya dalam channel Kuliah Daring. Namun seperti biasa, jangan lupa subscribe ya, dan centang tanda lonceng agar mendapat notifikasi dari informasi-informasi terbaru channel Kuliah Daring. Terima kasih. Baik, ya sebelum kita bicara tentang posmo, kita harus mengerti dulu apa itu era sebelumnya, yaitu modernisme. Ya, modernisme merupakan sebuah fase dari kehidupan masyarakat yang bersifat sangat rasional. Pada era ini berkembang sains gitu. Sains itu kan muncul akibat pemikiran rasional berbasis pada objektivitas, ya. Sesuatu yang di luar objektivitas, yang di luar realitas faktual, itu tidak dianggap atau disingkirkan dalam era ini, sehingga masyarakat kemudian tidak terikat pada adat istiadat yang memang banyak dibangun melalui mitos-mitos dan sebagainya. Ya, pada era ini, balik lagi tadi, sains berkembang sangat pesat, mobilitas masyarakat sangat tinggi, teknologi berkembang sedemikian maju, sampai pada posisi hari ini kan kita masuk ke era yang disebut era digital. Ini berkat dari fase modernisme, berkat dari kelahiran pemikir, filsuf, ya, dan saintis yang berbasis pada objektivitas tadi tentang era modernisme. Nah, tapi kemudian muncul setelah modernisme itu berjalan sedemikian rupa, ternyata muncul kritik terhadap modernisme karena modernisme dianggap gagal. Modernisme terlampau tadi mendewakan sains, objektivitas, sehingga meminggirkan nilai-nilai budaya ataupun adat yang sudah tertanam di masyarakat di berbagai masyarakat di belahan dunia ini. Postmodernisme muncul sebagai kritik terhadap paradigma modernisme yang terlalu akhirnya menganggap meminggirkan martabat manusia itu sendiri, karena kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan yang sedemikian pesat, terutama sejak penemuan mesin uap oleh James Watt yang memulai revolusi industri 1.0, ya, ini dianggap kemudian meminggirkan kemanusiaan itu sendiri. Humanismenya menjadi terpinggirkan, meskipun peradabannya kita maju gitu. Modernisme melahirkan perang, melahirkan kerusakan lingkungan gitu kan. Ya, perang ini kan muncul akibat eksploitasi sumber daya alam, berebut sumber daya alam, kemudian muncul perang. Eksploitasi berebut sumber daya alam dikarenakan progresifnya industri sejak penemuan mesin uap oleh James Watt gitu. Industri kemudian memproduksi berbagai benda produk secara massal,
didistribusikan ke seluruh penjuru dunia gitu. Sehingga membutuhkan banyak bahan baku gitu. Katakanlah industri mobil butuh bahan baku, butuh besi, butuh terutama adalah bahan bakarnya, dan itu ya sebuah negara yang punya industri otomotif belum tentu memiliki bahan baku itu gitu. Nah, dulu biasanya muncul kolonialisme ini, melakukan koloni terhadap daerah-daerah baru untuk menguasai sumber daya alam tentunya. Diawali dulu kalau era koloni, masa-masa awal ya yang dicari adalah rempah-rempah, makanya mereka datang ke timur, ke Indonesia termasuk gitu. Nah, ini kemudian dianggap sebagai biang keladi dari kegagalan modernisme adalah kemajuan teknologi, sains tidak diimbangi dengan meningkatnya penghormatan terhadap peradaban manusia, gitu, terhadap humanisme. Ya. Anthony Giddens ya kemudian menyebutkan setidaknya 4 petaka yang dialami peradaban atau umat manusia akibat dari modernisme ini. Pertama, penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa. Tadi revolusi industri melahirkan progresivitas produksi, ya, baik itu produksi benda-benda yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat maupun termasuk industri alat-alat perang. Sains telah membuka jalan bagi munculnya alat-alat perang yang baru, mulai dari alat-alat perang konvensional, katakanlah bom gitu kan, bom atom yang kemudian melantakan Hiroshima dan Nagasaki, kemudian muncul bom biologi, bom kimia. Nah, ini kemudian siapa penguasa, orang yang memiliki senjata kemudian menjadi powerful. Segala macam sengketa penyelesaiannya ya di era-era itu banyak melibatkan kekerasan atau senjata pemusnah massal ini. Di era modernisme muncul apa yang kita kenal dengan Perang Dunia Kedua terutama. Perang Dunia Kedua sebenarnya perang Eropa, itu perang di Eropa sana, cuman karena melibatkan hampir seluruh negara-negara Eropa kemudian dianggap sebagai Perang Dunia Kedua. Kenapa demikian? Ya, negara-negara Eropa banyak menguasai, mengkolonisasi negara-negara di benua Asia maupun di Afrika, sehingga ini kemudian dianggap sebagai Perang Dunia Kedua. Penindasan yang kuat atas yang lemah. Ini bagian dari kemajuan revolusi industri tadi. Mereka yang industri persenjataannya kuat, yang industrinya maju, ekonominya kuat, menguasai negara-negara yang ekonominya lemah. Ketimpangan sosial yang kian parah, distribusi kesejahteraan tidak berjalan, kapitalisme unggul pada situasi seperti ini, sehingga para pemilik modal tentunya akan memupuk modalnya, kekayaannya menjadi sangat masif. Ya, kalau bahasanya Bang Haji Roma Irama, yang kaya makin kaya, karena yang kaya tentunya punya privilege untuk dia berusaha maupun dia bersekolah, katakanlah gitu, menyekolahkan anak-anaknya kan butuh biaya. Sementara orang yang miskin tidak punya privilege untuk itu gitu. Sehingga ya yang miskin akan tetap miskin. Eksploitasi manusia atas manusia terjadi gitu. Nah, ini pada fase-fase era modernisme. Kemudian kerusakan yang lingkungan hidup yang kian mengkhawatirkan, eksploitasi sumber daya minyak, eksploitasi batu bara, pembukaan lahan-lahan hutan baru gitu, yang membuat ketersediaan atau stok paru-paru dunia menjadi kian menipis. Nah, itu adalah bagian-bagian yang dikritik oleh Anthony Giddens ya.
Anthony Giddens ini salah satu filsuf pemikir yang terkenal dengan ide jalan tengahnya. Nah, Pauline Rosenau mengatakan bahwa postmodernisme menganggap modernisme telah gagal dalam beberapa hal penting lainnya. Jadi, seperti halnya Giddens tadi, Rosenau juga mengatakan bahwa modernisme gagal mewujudkan perbaikan ya sebagaimana diinginkan para pendukung fanatiknya. Kita tahu bahwa teknologi dibuat untuk membuat kehidupan manusia lebih mudah, lebih nyaman gitu. Tapi pada kenyataannya manusia justru tergerus oleh kemajuan teknologi yang ia ciptakan. Manusia justru didrive oleh kemajuan teknologi yang ia buat gitu. Bukannya mendrive teknologi itu, tapi kita yang didrive, kita yang di-steer, kita yang diarahkan gitu. Ya kita contoh pada kehidupan digital hari ini kan gitu. Seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpa menyentuh smartphone. Kita gelisah dan sebagainya. Padahal smartphone itu dibuat untuk membuat kita nyaman, tapi kemudian kita tidak nyaman gara-gara smartphone karena mamanya kita melihat begitu banyak informasi atau status media sosial teman-teman kita, kerabat kita yang menyinggung mamanya sisi politik atau kepercayaan kita, menyinggung tokoh yang kita idolakan. Kemudian ini jadi risau dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan modern ya atau sains tidak mampu melepaskan diri dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan otoritas. Ya, seperti tampak pada preferensi yang seringkali mendahului hasil penelitian. Jadi Rosenau mengatakan saintis kemudian tidak bisa bebas melakukan riset, melakukan penelitian karena ya mereka kadang-kadang melakukan penelitian dibiayai, difasilitasi oleh industri, perusahaan tertentu yang tentu saja punya kepentingan yang bersifat ekonomi maupun politik terhadap hasil penelitiannya. Gak mungkin kan pabrik susu kemudian melakukan penelitian gitu. Hasil penelitiannya adalah susu tidak berguna buat manusia, terutama buat orang dewasa gitu. Kan gak mungkin gitu. Oke, yang ketiga kata Rosenau adalah ada semacam kontradiksi antara teori dan fakta dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Teorinya mengatakan A, faktanya ternyata berbeda gitu. Ya ini tadi seperti yang saya sebut di awal bahwa kemajuan teknologi yang dibuat untuk mempermudah kehidupan manusia ya secara teoritis diharapkan seperti itu, tapi faktanya justru kita semakin mumet akibat teknologi yang sedemikian canggih gitu. Banyak pekerjaan yang harus hilang digantikan oleh kecerdasan buatan, mesin-mesin pintar yang bisa menggantikan apa yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Tidak hanya pekerjaan kasar, pekerjaan yang bersifat menggunakan skill otak itu sekarang udah mulai banyak digantikan oleh robot-robot kecerdasan buatan gitu. Kemudian kata Rosenau yang keempat adalah ada semacam keyakinan yang sesungguhnya tidak berdasar bahwa ilmu pengetahuan modern mampu menjelaskan segala persoalan yang dihadapi manusia. Nah ini yang ternyata keliru gitu. Sains tidak bisa karena memang tidak menyentuh ranah metafisik. Gitu. Ranah metafisik ini kepercayaan, agama dan sebagainya tidak dianggap oleh sains. Gitu. Sains menganggap apa yang tidak faktual itu tidak berguna. Dalam dunia kedokteran namanya gitu. Kita tahu bahwa local wisdom banyak hal-hal yang dipercaya oleh sebuah masyarakat dalam melakukan pengobatan terhadap sebuah penyakit. Ya, disembur namanya pakai air kemudian sembuh gitu. Bagi dunia kedokteran, saintik itu nggak masuk dalam hitungan gitu. Itu hanya kebetulan saja gitu kan. Tapi pada kenyataannya kan banyak di masyarakat yang kita temui ada hal-hal yang kemudian
tidak sesuai dengan logika atau rasional akal modernisme tadi, sains modern tadi. Pengobatan patah tulang gitu kan, hanya diurut gitu. Kakinya terus dijampe-jampe kemudian sembuh gitu. Nyatanya memang sembuh banyak gitu kan. Kita bisa lihat banyak ahli-ahli patah tulang gitu. Kalau dulu nyebutnya dukun patah tulang. Gitu. Tapi kalau sains kan nggak menganggap itu. Kasus Pak mantan Menteri Kesehatan Triawan gitu kan. Dia dianggap melanggar kode etik sains karena mempraktikkan cara pengobatan yang belum teruji atau tidak saintifik, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah sains gitu. Tapi pasiennya memberikan testimoni pengobatan itu berhasil. Tapi bagi sains ini nggak bisa gitu. Tetap ini alternatif gitu. Media alternatif. Nah ini yang keempat ini yang disoroti oleh Rosenau gitu. Kemudian yang kelima adalah ilmu-ilmu modern kurang memperhatikan dimensi mistis tadi. Mistis, metafisik. Karena eksistensi modernisme, manusia modern terlalu menekankan pada atribut fisik individu, terlalu menekankan pada apa yang disebut objektivitas, fakta. Apa yang tidak faktual, kemudian tidak dianggap, tidak dihitung. Ya, itu hanya bagian dari mitos, gitu. Kira-kira gitu. Sementara hal-hal yang seperti itu, iya masih bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari umat manusia di sekitar kita. Nah, sampai akhirnya muncul kegelisahan, lahirlah apa yang disebut postmodernisme atau sering disingkat menjadi posmo. Posmo atau postmodernisme ini menolak ilmu pengetahuan atau sains yang dianggap bebas nilai. Ya. Dalam dunia modern, ilmu pengetahuan atau sains itu bebas nilai, tidak bisa ilmu pengetahuan menghamba atau di-endorse oleh ideologi namanya gitu. Nah, bagi posmo ilmu pengetahuan tidak mengakui keterlibatan subjek dalam pengembangan seperti yang dianggap oleh dunia modern. Ini tidak pas gitu, tidak sepenuhnya benar sama sekali. Ya. Posmo mengakui keterlibatan dalam objek dan subjek pada penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Partisipatif subjektivitas manusianya diperhitungkan. Posmo menerima keanekaragaman paradigma bahwa kebenaran ilmu pengetahuan tidak tunggal, tidak tetap, tetapi plural dan berubah, berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia. Jadi apa yang diakui sains sebagai fakta, sebagai kebenaran hari ini, belum tentu kemudian itu dianggap benar besok atau 10 atau 15 tahun kemudian. Ketika ada penelitian yang mendenial atau menyangkal penelitian yang sebelumnya gitu. Ya, umpamanya dalam dunia biologi yang paling banyak kan gitu kan. Itu kan terus berkembang, penelitian baru banyak yang kemudian menegasikan apa yang sudah diyakini sebagai kebenaran pada penelitian sebelumnya. Pada ilmu neuroscience gitu kan, bagaimana kemudian orang menemukan ada yang namanya titik di otak disebut God spot. Ini kenapa manusia mempercayai Tuhan, agama dan sebagainya, karena di otak manusia ada itu gitu, God spot gitu. Tapi itu bisa kalau itu hilang ya orang nggak kemudian nggak percaya terhadap. Nah, tapi itu perkembangan yang terkini. Besok bisa jadi ada yang membantah penemuan tersebut. Ya itulah sains menurut posmo gitu. Nggak bisa bahwa apa yang kemudian diakui hari ini benar kemudian menjadi benar seterusnya. Nggak seperti itu gitu. Nah, karakteristik posmo yang paling terlihat adalah ada 3. Yang pertama relativisme bahwa tadi tidak ada hal yang faktual yang objektif 100%, karena
ada keterlibatan subjektivitas baik itu individu maupun sebuah komunitas masyarakat gitu. Budaya namanya gitu. Relativisme ini dalam hal budaya sangat sangat terlihat gitu kan. Budaya di Indonesia tentang cara makan, cara memasak akan berbeda dengan budaya orang di Eropa atau di Amerika. Termasuk tadi cara pengobatan gitu. Pada dunia modern, scientific itu menguniversalkan, membuat budaya akan menjadi tunggal gitu, budaya sains gitu. Dunia kedokteran, cara mengobati penyakit itu dari Zambia, dari Brasil, Argentina sampai ke Papua Nugini ya sama gitu. Obatnya sama, merek boleh beda gitu, caranya sama gitu. Tapi dalam tradisi lokal, cara pengobatan kan beda-beda. Ada yang saya bilang disembur, ada yang dimandiin pakai air kembang gitu. Itu local wisdom gitu, relativitas dalam kosmo diakui. Ya. Yang kedua dekonstruktif. Dekonstruktif ini mendekonstruksi apa yang sudah mapan pada era-era sebelum, pada era-era modern. Bagi Posmo itu perlu ditinjau ulang gitu. Apa yang sudah mapan belum tentu mapan seterusnya. Itu kenapa kemudian kebenaran ilmu pengetahuan itu, kebenaran sains itu tidak tunggal dan tidak ajak. Dia bisa berubah. Ketika ada kebenaran hari ini, dia akan menegasikan kebenaran sebelumnya. Begitu pula kebenaran sebelumnya akan dinegasikan oleh kebenaran berikutnya gitu. Ya kita tahu dulu bahwa alam raya ini katanya memiliki bima sakti yang kita huni. Ternyata berikutnya diketahui ada banyak bima sakti. Kemudian mungkin berikutnya lagi akan terlihat, akan muncul bima sakti yang lain. Atau kita bicara sekarang mulai isu tentang parallel universe, bahwa apa yang ada di dunia itu ternyata punya paralel, punya semacam duplikasi di bima sakti yang lain gitu. Jadi pemikiran dekonstruksi yang digagas oleh Derrida ini menjadi pilar Posmo untuk membongkar apa yang selama ini dianggap mapan di era sebelumnya. Kemudian pluralisme, nggak bisa dunia kebudayaan dunia kemudian dibuat satu oleh sains maunya. Tadi contoh kedokteran yang paling gampang. Sains dunia kedokteran membuat ya cara pengobatan itu sama, sesuai textbooknya kira-kira gitu. Ngobati orang pilek ya cara pengobatannya dia mulai dari diobservasi dan sebagainya, dikasih obatnya. Kan kita kalau ke dokter pasti nggak jauh, pertama paracetamol, ini penurun panas, antibiotik gitu kan, kayak gitu. Coba kita ke cara pengobatan yang lain gitu. Pengobatan di Indonesia, nggak usah di Indonesia, di Jakarta gitu, sama yang di Tangerang gitu kan, atau yang pengobatan patah tulang kan beda-beda metodenya. Ada yang diurutnya bukan di tulangnya, tapi menggunakan medium bambu atau kayu, diurutnya di bambu, tapi yang kesakitan si pasiennya gitu. Itu sesuatu yang realita gitu, yang ada di sekitar kita gitu. Posmo menghargai itu, membuka bahwa local wisdom juga harus dilihat gitu. Nah, salah satu tokoh yang terdepan atau ternama dalam dunia Posmo adalah Jean-François Lyotard. Lyotard adalah orang yang mengenalkan Posmo atau postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 70-an dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition, A Report on Knowledge. Ya, dia mengartikan Posmo sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, ya, pengetahuan universal modernisme tentu saja, atas tradisi metafisik, fundasionalisme maupun atas modernisme.
Jadi dia Postmo itu mengkritisi semua hal yang sudah mapan di era modernisme, terutama atas pengetahuan yang tunggal, yang universal. Kemudian Franz Dahler mengatakan atau memiliki pandangan bahwa Postmo memiliki segi positif, yaitu keterbukaan terhadap pluralitas tadi, kebinekaan masyarakat, untuk toleran, ya, melakukan perlawanan terhadap monopoli atau dominasi negara-negara yang kuat, maupun dominasi agama atau agama yang dominan, aliran kepercayaan, ideologi, dan sebagainya. Sehingga ini lebih menguntungkan demokrasi. Demokrasinya tentu saja demokrasi liberal, ya. Demokrasi di mana setiap orang punya hak yang sama, satu suara dan sebagainya. Ini ini demokrasi barat, ini yang dalam pandangan orang-orang filsuf barat ya seperti itu. Bahwa Postmo harus memberikan kontribusi terhadap perkembangan kualitas demokrasi. Ya, makanya Postmo itu memiliki tadi keterbukaan terhadap pluralitas gitu. Ya, kita sekarang banyak orang menolak pluralitas, gitu, menganggap superioritas ras tertentu, agama tertentu, ideologi tertentu dan sebagainya. Yang ini yang dikritik oleh Postmo. Ya, itu bagian yang menjadi titik-titik atau poin-poin penting dalam era yang kita sebut sebagai postmodernisme. Nah, itu saja perkenalan kita pada sesi terkait filsafat postmodernisme. Terima kasih telah menyaksikan kuliah daring. Jangan lupa terus tonton dan share jika memang ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.